ini teman-teman semuanya, ini adalah perdana banget mengawali inilah Mencek Bahasa Sunda nama Mimiti gitu. Dan kali ini saya akan present dulu teman saya yang selalu akan nemenin saya. Ada Ajrin, sama Ajis. Jadi ini adalah AA, Ajis dan Ajrin. Dan tentunya spesial perdana Westarnya Kang Teddy Isnada. Assalamualaikum. Kang sehat? Sekarang sehat, alhamdulillah. Sekarang. Kemarin payah. Saya tahu itu. Kita alumni, Pak. Iya. Sama alumni. Gimana? Dan alumni tidak bisa divaksin. Iya, jadi karena alumni apa sih? Ya memang kita udah tahu lah sekarang ya. Sekarang Ya. lagi masanya pandemi, Ya. corona. Saya sempat alumni. Saya sebulan lebih awal kalau nggak salah. Dodi OTG ya? Saya OTG, Mas Kang Teddy. Udah komorbid, Oh, iya? udah parah. Iya. Saya sampai parau gitu suaranya ya. Wah, bukan parau lagi. Iya, selama 21 hari dirawat di rumah sakit di Katanya dipindah dari awal. Di mana sih, Kang? di Sawah Besar Jakarta. Yang rumah sakit. Sawah Besar, tapi karena peralatannya minim dan saya sudah menurun, Hah? dipindah ke RSUD Tarakan. Oh, Disitulah saya di situ dirawat selama 21 hari dari tanggal 11 November sampai tanggal 2 Desember. Iya. Ngerasain apa itu, Kang? Kalau saya kan OTG, Kang. Iya. Kalau OTG itu ngerasain cuman ya penciuman menurun, terus kemudian sama rasa juga kan, pegel-pegel. Habis itu Hampa ya. apa ya? Habis itu udah seger aja gitu karena OTG-nya masih ini kuat lah gitu. Ternyata Dot, soal penciuman itu ada aneh-aneh juga. Kalau Dodi kan penciuman hilang ya. Nah, tapi kalau saya tuh penciuman tunggal rasa, tunggal. Jadi Maksudnya? mau bau sabun, mau bau pisang, baunya sama. Oh, Yunis, sabun bahasa vokalnya. Bukan Uni sound, Uni smell. Oh, apa itu? Satu bau. Oh, satu. Ya, cuma satu bau. Mau itu minyak angin Ya. sama bubur, baunya sama. Kalau Ajri sama? Itu mah udah bau ketek sekarang. Udah jelas itu. Udah tajam bau saya. Kalau ini kan bau-bau kesuksesan. Amin. Juga sama gitu kan. Sukses. Amin. Nah, tapi kan banyak lah cerita termasuk manajernya Adam juga ngerasain katanya. Iya, dia udah komorbid juga tuh kayak. Sampai katanya udah ada halusinasi, udah di ujung-ujung antara mati dan tidak gitu. Emang saya enggak. Iya. Itu ya di depan saya itu dibeginin sama Oh iya. gitu. Apa Itu sih saya namanya itu? apa sih namanya itu di pumping ya? Pumping. CPR. Aku tahu. Ada penonton di situ, Bang. Mobil CPR. Itu lagi. Oh, itu saya itu sih. saya lihat ini film Grey Anatomy bukan filmnya bener nyata. Rasain waktu itu. Jadi di depan saya tuh di depan saya tuh. Allah Akbar. Udah terus gitu udah lepas aja semua paramedis udah lepas. Ditutup. Allah. Itu menggeliat di situ. Saya lihat. Dan yang di sebelah saya tuh dia makan gini. Santuy. Saya tuh tanya ya setelah semua beres tuh, "Bapak kok santai-santai aja sih pas lihat yang meninggal?" Kata dia, "Saya udah lihat 6 kali, Pak." Kang Teddy baru satu, Pak. Sport jantung itu juga. Ke kita yang sakit kan berasa down gitu kan. Dan di situ tidak ada gorden kan. Buka semua. 8 orang satu bangsal, laki perempuan, semuanya pakai pampers, tanpa sehelai baju pun, tanpa sehelai kain pun menutupi badannya. Bayang? Gak bisa dibayangin. Itu udah kayak padang mahsyar, Pak. Udah semuanya itu hanya memikirkan penyakitnya bagaimana sembuh, udah nggak gitu. Aurat kemana aja udah. Iya. Kan gitu Nanti kan. di Padang mahsyar juga nggak ngerti apa. gimana gue nanti gitu ya. Banyak orang yang ngatain gini, Kang. Kenapa di padang mahsyar itu kok orang-orang dibuka baju apa segala macam? Emang dia Orang nggak ada urusan. nggak mikir ini aja Alah. kondisinya kayak gini aja. Kondisi kayak begitu aja pada saat sakit orang hanya memikirkan aduh suster Dirinya sendiri lah pulang ya. suster ya. Mikirin diri. Ada yang Allah ya mungkin dia tuh lebih religius. Tapi kalau yang tidak ya teriak pulang saya pulang mau pulang gitu. Ya semua terlihat nyata kehidupan sehari-hari dengan pada saat sakit nyata. Allah Akbar. Jadi memang COVID itu nyata ada
Dan kenapa saya yang kena berjuta-juta di dunia ini dan di Indonesia ini kok kita yang kena ya? Itulah Hikmahnya banyak. ya. Padahal kan saya juga sangat menjaga protokol kesehatan ya. Semuanya pakai hand sanitizer itu. Tapi kita juga kan mencari nafkah keluar. Ya. Di luar kita nggak tahu siapa. Bisa aja kita ngobrol begitu biasa nggak apa-apa. Tapi sekali aja ngobrol atau gojek maaf ya, atau bawa makanan gitu kita terima, dia positif ya bisa. Bisa. Pada saat kita lemah, imun kita lemah, Imun. kena. Makanya memang di zaman-zaman yang kayak gini, corona kayak gini tuh jadiin imunitas sama imanitas. Ah, pinter tuh. Imun harus kuat, dijaga dengan apa? Olahraga, pola hidup sehat Iya. dan sebagainya. Imanitas juga harus kuat kan? Kita doain aminitas. Iya. Ada imanitas, aminitas, diaminkan. Oke, by the way, kalau kita berbicara masalah Kang Teddy atau misalnya kita ngobrolin Kang Teddy, ini adalah saya mengenal beliau awal-awal adalah ketika beliau datang ke tempat kerja saya waktu itu. Waktu itu di apotek, salah satu apotek di Bandung. Iya. Kang Teddy silaturahim. Beli album atau apa sih waktu itu? Apa sih? Sengaja aja saya silaturahmi. Ngasih album yang solois itu. Solois dan saya rumahnya dekat kantor dia Di Buah Batu. di Buah Batu waktu itu ya. Waktu Dodi masih nahawan. Aduh nahawan. Nahawan. Tapi luar biasa. Luar biasa. Kang Teddy itu pejuang nasyid banget. Jadi kalau ngobrolin Kang Teddy itu adalah ngobrolin musik nasyid atau musik positif mulai dari dulu gitu ya. Perjuangan senada di tahun berapa itu Kang Teddy masuk? Senada sih, aduh nggak ada yang hidup di sini tahun 91 dan sudah lahir belum sini kan? Ini 87. Oh, dia immortal ya. Lahiran senada 7. Ya, 76. 76. Aku 95. 95 senada udah 5 tahun. Berarti pas lahiran Ajrin, pas lahiran senada, Bang. Oh iya, segede gini. Ampun, anaknya aja berapa umurnya? Dia punya anak, loh. Dia udah punya anak ya. Iya, udah berapa? Jadi Senada tuh udah 30 tahun, tapi saya di Senada 20 tahun. 20 tahun. Saya tahun 2000 ya. Pas 2000. Jadi usia yang bukan matang lagi ya. Tua lah bilangnya aja tua. Maaf, saya nggak bilang kayak gitu, Kak. Tapi setuju. Oke, jadi nah Kang, kalau kita berbicara masalah musik Ya. nasyid terutama di Indonesia dari dulu sampai sekarang, Ya. perkembangan terus turun naiknya gimana sih? Oh beda lah, beda ya. Tapi tetap orang itu mendengarkan musik, tetapi dengan cara yang berbeda-beda ya. Kalau dulu misalnya Rhoma Irama sama Elvi Sukaesih itu duet, Ya. saya melihat apa? Piringan hitamnya. Maksudnya gimana, Pir? Oh, Iya, ininya. piringan Iya, ya. hitam. Vinil ya, piringan hitam. Dan saya masih koleksi tuh Rhoma Irama duet dengan Elvi Sukaesih. Itu tahun berapa ya? Kita juga masih belum perencanaan mungkin ya. Belum ya. Belum direncana, apalagi ini belum Masih jauh. masih belum dicatat-catat. Piringan hitam. Hah? Kesini-sini kan kaset. Nah, Kaset udah mulai pada saat era Senada itu dari kaset ke CD. ke CD. Iya. Oh iya. CD sekarang sudah terot. Iya. Sekarang semuanya di aplikasi sama digital. Digital Nah, platform. ya platform semua. Itu produknya lain, tapi kontennya sama, musik juga. Iya. Tapi juga konsumennya sekarang menyikapinya juga berbeda. Gitu deh. Nah, antara dulu sama sekarang, maksudnya dalam bukan hanya sekedar fisik dan bentuk edarnya, tapi ruh nasyid dulu sama ruh nasyid sekarang atau musik positif itu gimana? Dulu itu pada saat zaman piringan hitam dan kaset, nasyidaria, Oh. gambus atau Kemarin Semarang. Qasidah. Ya, Semarang. Kemarin kan sempat viral di TikTok. Iya, betul. Yang pakai Yang kepalanya digini-gini. Iklan. Gimana sih? Enggak sih, apa sih kerja judulnya? biar keras. Yang itu tuh Bagai- kerja keras sebagai Nah, kuda, terus kerja ada satu lagi keras apa namanya? sebagai kuda itu mah bom istilah. nuklir, bom nuklir. Perdamaian. Perdamaian. 1000 bintang matahari gitu. Nah, Terus ini jilbab putih. Nah. Nah, itu salah satu. itu nasyidaria itu tahun-tahun dari 70-an. Wow. Kalau lagu nasyid awal itu sebetulnya kalian pada tahu lagu ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Daradadan 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 daradadan. Ah, itu
awal-awal seperti itu. Dan itu piringan hitam tahun berapa? Tahun 50 ke 60. Allah. Coba. Dan lagu da 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 apa lagi dong? Lebaran. Setahun Puasa. Ya. Betul. Da 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 itu tahun 60-an kali itu Sebenarnya itu kan. ya, harusnya pada tahu sih ya orang-orang sekarang. Itu udah nasyid. Nah, berikutnya setelah itu ya Bimbo. Sampai sekarang legend. Legend, itu legend Bandung, lah. Bandung. Bimbo bilang Right. dia diminta sama produser tuh rekap Remako waktu itu. Remako ya. Bukan remaja kolot, terima kasih bukan. Masih terus menaikkan peset. Kok kena ke saya rasanya? Kok saya sakit hati ya? Aku nih. Naon? Usia remaja muka kolot. Bisa. Bermutu pak. Bermutu Oh iya. Itu jago main piano aja. Untung. Jadi seperti remaja. Tapi lagu-lagu kolot. weddingan lagu kolot. Nah, itu Bimbo itu waktu itu cuman diminta tolong bikinin satu album lagu-lagu religi. Namanya Kasidah Bimbo. Bimbo berpikir, ini paling untuk mengisi bulan Ramadan ini saja. Oke. Ternyata Long Lesti. Masya Allah sampai sekarang. Dan celakanya, Bimbo itu hanya dibayar putus. Oh iya, dia Ya. nggak dapat royalti sampai sekarang. Tidak ada sama sekali. Pelajaran tuh. Kalau misalnya kamu mau. Oh, sekarang mah nggak ada yang namanya bayar putus. Nggak bisa ya? Nggak ada. Harus tidak boleh. Ada hak cipta. Harus ada untuk royalti. Para pencipta. Para pencipta itu tidak boleh. penyanyi dan sebagainya. Ya. Jadi ibarat gini, beli lukisan, kan ada tanda tangan tuh di bawahnya tuh Betul. pencipta. Enggak, dulu mah dihapus, urang weh tanda tangan gedenya gitu. Kan nggak bisa begitu. Nggak bisa. Jangan gitu, sekarang mah arranger aja sekarang dihargai. Arranger harusnya menuntut royalti. Itu musik gue. Mana buat gue? Kan biasanya cuma penyanyi doang sama pencipta doang. Arranger juga sekarang mah. Iya. Nah, dulu Bimbo penyanyinya, penciptanya hanya dibayar putus ya sakia geus. Beres udah gitu meledak bertahun-tahun diulang lagi. Nanya dong Bimbo. Iya. Bagaimana saya? Nggak dapat karena pas di pengadilan kalah, diketuk kalah, Bimbonya sujud ke bawah, Allahu Akbar. Udah, itu ceritanya. Karena tidak adanya hitam di atas putih ya. Tapi ada sesuatu yang lain buat Bimbo. Apa? Semua lagu-lagunya menginspirasi orang untuk jadi lebih baik. Mantap. Iya kan? Uang nggak dapet, tapi Pahala dan amal dan nggak akan salah. nggak akan salah. Kalau manusia bisa salah, perhitungan manusia pak. Misalnya dihitung pembagian hasil itu bisa salah. Betul. Tapi kalau Allah nggak ada yang salah. Semangat Bimbo itulah dari kecelakaan menjadi berkah. Itu yang saya ingin tularkan kepada adik-adik di nasyid. Kadang-kadang mereka pengennya jadi artis sih, Ya. terkenal, lagunya meledak dan sebagainya. Dia nggak nyadar bahwa satu lagu dia suatu saat akan merubah sikap seseorang. Yang paling penting itu, ngapain banyak orang yang kemudian dia kenal dia, Iya. terus banyak yang nonton, tetapi dari satu pun nggak dapat apa-apa. Nah, Mending satu penonton, tapi dari satu penonton itu kemudian dia berubah dapat hidayah, misalnya asbabnya lagu itu. that's right. Masya Allah, luar biasa. Harus menginspirasi nih kan, ya. Yoi. Ngobrol bareng Dodi harus menginspirasi. Obat. Oke, Kang. At- Berbicara musik mah udah inilah ngelotok kalau cek bahasa Sunda nama ya. Nggak apa-apa dah, kita mau orang Bandung ya. Iya. Jadi rada campur-campur. Jangan di orang Aceh nanti dong. Aceh mana sih, Sis? Laboh. Melabuh. Oh. Seberapa jam deh ya di bandar? Dari bandar, Terus 7 jam atau 6 jam, 7 jam. Lamun urang mah meureunnya ke daerah Semarang deui meureunnya. Itu ke Jawa Tengah. itu tuh Aceh Utara, Aceh Selatan, Laboh. Tak apa. Aceh Utara di Bandung. Aceh Utara, Aceh Utara. Gesilah di Bandung. Iya yang Laboh Aceh Utara. Gesilah di Bandung enggak salah. Deket Biren ya. Itu ke enggak kalau ke Bina. Jadi ngobrolkan soal Nah, musik mah udah ngolotok lah, musik Iya. udah ngolotok. Jadi udah, namun bahasa Indonesianya apa sih Kang? apa sih Udah ngelotok? mendidih. Beda deh, nggak enak kalau disebutin. Ada bahasa Betawi, bangkotan. Oh, udah bangkotan. Nah, udah bangkotan banget lah. Nah, tapi selain juga pemusik, maksudnya tuh penyanyi, kan tadi juga adalah aktor, aktris. Berbicara masalah film. Film pertama Kang, yang paling Film pertama yang di saya main yang main itu dulu deh.
Arisan. Arisan tuh diproduksi dari Itu yang sutradaranya Nia Dinata. Sebagai figuran. awalnya figuran ngapain? Figuran. Megang mic atau Enggak. megang Saya itu ceritanya di galeri lukisan. Saya lagi lihat lukisan. Oh, lihat-lihat aja udah hanya ngelewat gitu. Tuh ada gue tuh ada gue tuh. Itu mah dulu udah seneng banget ya kan? Wah, seneng banget. Karena medianya nggak ada apa-apa selain layar lebar ya. Gitu aja. Ih, nonton bareng yuk, bareng. Cuma liatin gitu aja. Tuh gue tuh. Padahal ngomongnya doang. Cuma segini doang. Ini nenek tuh bang. Tapi main. Itu jadi figuran segitu doang, selewat doang berapa lama nunggunya pak? Dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Kalau Tapi dari situ ya udah lama gitu. Ya ternyata ada passion ya di situ. nah, kalian pasti tahu kepala sekolahnya Dilan adalah Kang Teddy. Ini baru tahu. Udah nonton. Oh, kepala sekolahnya kan. Lihatnya Milea doang. Pasti kalau itu udah nonton dong. Si Iqbalnya ada di skip lewat Milea. Jadi, nah Kang Teddy juga sempat project-project di beberapa Film. Oh TV ya. TV, sinetron, atau FTV. Dulu sih saya bahkan presenter ya. Oh iya, Di pernah. Trans TV presenter. Presenter apa tuh? Acara subuh dong. Oh iya. Ya iyalah. Dulu saya itu Bukannya Bang Agus doang, enggak ya? Agus kan di SCTV tuh. Oh beda. Nah, kan Mas nggak boleh dia kalau di SCTV subuhnya di sini. Di mana? Saya itu yang dulu pertama membawa Rukiah ke dalam TV. Oh iya. Iya, Ustadz Fadlan dari Jogja. Sekarang ini tolong di rumah. Ajis, jangan kamu saya juga perlu di Rukiah. Marah. Yang lebih perlu ini kan kayaknya. Jangan-jangan dia yang masuk dalam. Gitu, Dot. Jadi Awalnya saya yang bawa presenter Ustadz. masuk juga. Majalah Gaib dulu ya. Oh iya, tahu. Majalah Gaib Yang covernya itu misalnya yang segede gini. iya tahu. Ya itu Ustadz Fadlan dari Jogja, Ustadz Ahmad. Saya yang bawa tuh ke situ. Yang perkenalkan sama Trans TV, tapi entah kenapa ya mereka tuh mereka ahli sunnah wal jamaah, tapi ada aliran lain yang merasa tidak suka karena kita membahas aliran yang itu, yang aliran yang lain, ya gitu. Jadi entah diberhentikan atau apa. Tapi setelah itu saya di TV7 dulu ada itu 150 episode ya, jadi ya presenter sampai bisa ongkos naik haji loh. Oh dari situ naik haji dari situ. Berarti judulnya presenter naik haji. Kalau saya bukan naik haji pak. Oh iya betul. Bukan tukang bubur. Beda lagi. Beda. Ayo kita doakan. Tukang saksofon, aja tukang keyboard naik haji. Tapi ada yang tidak bisa. Umroh dulu. Jadi sebenarnya anak muda itu banyak yang ngomong gitu bro. Orang mah geus ka Eropa, orang mah geus ka luar negeri. Keren, serasa keren. Iya, betul. Yang keren itu sebagai umat Islam itu lamun geus umroh heula di heula, yang pertama kali umroh itu baru keren. Setelah umroh baru ke luar negeri yang lainnya silakan. Jadi umroh dulu, injakan dulu ke tanah haram dulu. Kalau udah saya nggak tahu takut riah. Dan kenal itu kan pelajaran kan? Itu riya mah masalah Allah dan kita. Kalau sudah umroh nggak mau kemana-mana lagi. Tuh. Tapi kan kalau misalnya ada tiket gratis ke Eropa gimana? Udah, kalau tiket doang mah saya nggak mau, saya tolak. Nggak ada ongkosnya. Saya Kan ada travel tuh jadi. cuman tiket doang sampai bandara balik lagi. Lapar. Nunggu ada di pesawat. Oh nih, kru siapin itu dikocok kru. Di luar negeri mah kan ada rektor. Masa emperan? Jauh ketoprak ini. Nah, film kan? Oke. Film yang paling berkesan. Film apa dulu? Dilan dulu deh. Oke, Dilan 90. paling berkesan. Dilan Kenapa? Di situ saya baru pertama untuk layar lebar secara serius begitu dan dimarahin. Oh iya. Iya loh. Padahal udah beberapa kali tapi tetap dimarahin. Ya sedewasa ini misalnya kita masuki sebuah Oh gitu, Fajar bidang Bustami baru. Iya dong. Iya. Kan tadi
Itu naskah dihayati, bukan hanya diapal, dihayati. Tuh. Apal mah apal gampang, tapi isi dong kata-kata itu dengan jiwa gitu. Oh, ngisi kata-kata dengan ruhnya. Seperti nyanyi kan. Oke. Nyanyi kalau misalnya cuma karaokean, tapi kalau nyanyi kalau dengan perasaan, dengan kejiwaan, dengan hati, yang menerimanya juga gitu. Nyaman lah ya. Acting pun begitu. Oke. Acting kalau cuman ini yang naskahnya. Hai kamu, pergi dari sini. Aku tidak suka dengan kamu. Tapi kan ada yang kayak ada yang kayak gitu tapi laku. Dodit. Si Dodit kan gitu kadang-kadang. Emang liriknya gitu Pak. Dari awal. Tantangan buat Dodit adalah dia merubah karakter dari lempeng-lempeng gitu, tiba-tiba dikasih naskah yang lain yang dia harus berkepribadian lain. Tapi kan kalau misalnya kita yang pemenang-pemenang Oscar, pemenang-pemenang Academy Award, dia tuh dalam satu film ke film lain berubah-ubah. Gak ada yang sama loh gitu. Beda-beda. Acting tuh harus punya alternatif. Ini jangan gitu. Naskah sedikit itu kita harus tahu, harus mengisi dengan watak. Naskah bukan cuma dihafal dan diaktingkan, tapi apa watak dia untuk ngomong itu. Kadang ada beberapa tokoh yang sampai dia itu mempelajari Iya. naskah itu gimana caranya supaya bisa dapat banget nih karakter. Iya, sampai betul. berbulan-bulan ya. Lewat survei, lihat dia kalau misalnya dia harus jadi gelandangan atau orang gila, dia jadi orang gila dulu, orang gelandangan dulu. Kang Teddy pernah jadi orang gila. Kayaknya saya udah gila deh. Saya ngerasa gila ya. Gara-gara iya, Bang. Seniman harus ada gilanya, bener nggak? Betul. Kenapa? Kamu pernah nggak? Aduh, sudah lama tuh nerompet. Iya. Apa kamu jadi ngelamar kerja jadi pegawai puskesmas? Enggak kan? Enggak, tetep aja nungguan job eta. Saya bilang, gila kamu, gawe nu bener gitu. Kang nyorosan. Maaf, ini dan ini sangat menyinggung beban tubuh saya nih, bobot saya. Oke, fit. Jadi orang seniman mah ya paling ajak dengan dengan kegilaannya dia sukanya ngelukis ya ngelukis. Dia suka main keyboard, coba keyboardnya tiba-tiba dibawa sama bapaknya. Mana diajar matematika tuh lah keyboard baik. Pasti pulang saya kelok semua. Gitu. Ya itulah. Kadang-kadang butuh ya. Dan manusia tuh ada gilanya, ada Tapi normalnya. yang positif lah. Dalam artian positif maksudnya gila itu karena dia memang benar-benar menjiwai, pengen di situ, passionnya udah di situ. Kadang kita harus berusaha untuk kekeh lah bahasa Sunda nama. Ya. Harus istiqomah aja. Kalau misalnya menjalaninya dengan maksimal, kayak tukang saksofon lah setengah-setengah ada kan? Iya, pas saksofonnya segini gitu ya. Dipotong. Maksudnya Itu kalau ternyata dengan setengah jiwa, kan kini nokis setengah-setengah. juga gila. Gila itu gila. Gila itu gila. Nah, itu Dilan berarti berkesan banget. Berapa Berkesan. hari gitu Kang tadi dapat apa namanya? Nggak tahu dipanggil-panggilannya tuh pas sekolah Masuk. calling gitu. Udah calling gitu. Ya udah jam 6 subuh. Jam 6 subuh. Emang jam 6 itu subuh ya? Ya udah jam 6 bagi dia subuh ya. Udah sholat subuh langsung ke situ cuk. Kok sekolahnya masih gelap ya? Saya nyalain lampu. Iya. Padahal syutingnya jam 7 malam. Oh, astagfirullahaladzim. Salah Bapak berarti. Bukan saya salah. Tapi Settingnya nyeting. efeknya dicari kan tuh. Enggak. Tapi saya bangga. Oh, saya mau setting sebagai kepala sekolah. Ruang kepala sekolahnya disetting seharian. Positif thinking. Jadi kita tidak stres, kita tidak lapisannya gitu. Enggak. Ya. Positif. Oh, saya dihargai nanti. Acting saya di dalam situ dihargai. Lagi di setting. Sama waktu Imperfect the series. Oh iya, imperfect juga nih. Selain series juga kan main Di Imperfect ya. Layar lebar. Imperfect the series kemarin Oh. ada. Ya, itu kali Nonton di Netflix ya? Udah ada di Netflix. WTV. Tapi kayaknya aku kena di situ. Kali Itu tuh yang bareng sama Bintang Emon Bintang Emon. sama Kiki. Untung saya nggak di. Kamu nggak tahu sih Kiki apa? Ya, ada komika,
banyak cowok lelaki kan dia cowok lelaki ganteng tuh. Mungkin saya kurang ganteng. Bisa jadi. Gitu. Saya udah Ki, kita foto yuk. Terus aku menanti, tidak, alhamdulillah saya dilindungi. Berarti tunggu dong. Oke teman-teman. Nah itu yang paling berkesan tuh di antara film-film yang sudah di apa namanya, selain Dilan apa sih kan yang paling Kemarin sama Vino G. Bastian. Aduh. judulnya apa? Hari yang dinanti, hari yang Udah dijanjikan. keluar belum sih? Belum, masih diedit kali. Hari yang dijanjikan. Baru syuting berarti Baru syuting. Waktu itu saya masih menjalani isolasi mandiri. Belum aku menghabiskan 2 minggu isolasi mandiri. sajak nih dengerin. Namun tiba-tiba ada WhatsApp dari sutradaranya Fajar Bustami, saudara Dilan. Kang, saya mau ngajak kamu main dong, gini. Oh ya, boleh Kak. Aduh, saya bilang saya masih isolasi mandiri ya, gimana ya ngomongnya? Siapa lawan mainnya? Vino. Masa ditolak? Iya dong. Tapi namun lawan mainnya si Ajrim kemana? Oh. Berapa dulu fee-nya? Kalau sama Vino Berapa aja? berapa aja? Kalau sama Vino, berapa aja fee-nya? Kalau sama Ajin, berapa dulu fee-nya? Itu Don. Gitu ya. Wah, berat. Jadi yang paling berkesan sama Vino? Sepanjang film, saya kan, saya baru aja sembuh. Saya ngomong, saya baru sembuh, saya baru dirawat gini-gini. Kata dia, nggak apa-apa. Ada swab negatifnya, ada. Saya bilang gitu. Nah, pas kesana adegan, jadi semuanya itu di latar belakangi pandemi. Saya acting semuanya pakai masker, aturan kaki. Jadi sebentar. Jadi Fajar Bustami ini sebenarnya sengaja. Enggak dong. Tadi kayaknya cocok banget nih yang pakai masker gitu ya, kelihatan wajahnya gitu ya kan. Semua ada debt collector datang, semua pakai masker debt collectornya. Jadi dia karena terkena dampak pandemi, jadi punya banyak hutang, sehingga tentang corona semua, tentang corona Kayaknya semua. harus nonton ini. Bagus banget. Apalagi Fajar lagi. Enggak. Oh belum Pak. Belum. Pokoknya aktingnya gini loh. Ya kalau akting dengan seseorang yang sangat berpengalaman tuh belajar semuanya, belajar. Lihat, oh si Vino gini, dia nunduk begini aja udah film gitu, lihat di monitor tuh udah main film ya gitu. Ayo orang nunduk itu, bukan begitu. Batur bang ngicip oke film nih. Film. Ayo orang ngicep, cewek ngaliwat. Susah jadinya. Aduh, kalau tapi Kang. Nah, itu tentang film. Kang Terry juga pernah main di web series saya. Ada 3 episode, Doa Rindu. Apa ya judulnya? Doa Rindu. Doa Rindu, Sakura. Sakura film. Itu tuh Sakura tuh bagus banget. bagus banget. Di sini ada produsernya Pak, soalnya di belakang. Aku ngomong begitu sekarang. Supaya diajak lagi. Oh, siap. Tahu aja sih dah. Saya atau pada diajak Pak produser, musik director aman gitu ya. aman. Kosong. Nah, Kang, dari film kan udah nih kita berbicara masalah film ya. Sekarang berbicara masalah orang yang selama ini mendukung, support banget terhadap karir Ya orang tua sendiri sih sebetulnya yang mendukung semua. Pasti itu mah orang tua. orang tua. Diamnya orang tua itu restu kan. Kamu apa mau gini. Oh ya. Itu aja udah. Itu sebetulnya udah restu gitu. Kalau misalnya buat apa sih gini terus kita argumen gini. Aduh, direstuin nggak ya? Gitu. Tapi ya orang tua pasti yang memberikan restu kayak begitu tuh ya. Tetapi sebetulnya kita itu semuanya pencarian sih, udah dia. Passion itu dalam kehidupan tuh dicari terus. Ini itu sampai aku dapetin, aduh aku juga pengen kayak begini gitu. Tapi kan dalam hidup tuh banyak alternatif di situ. Pengen ini. Mana yang kamu pilih gitu? Mana kesempatan yang ada di depan mata? Itu yang kita ambil. Dan kita harus istiqomah dan menjalaninya dengan baik. Syukur-syukur kita bisa mengisi konten itu dengan hal-hal yang positif supaya orang bisa
ini ya. Seperti itu Dun. Orang tua ya. Tua pasti. Hal apa yang paling nggak dilupain ketika orang tua? Ketika orang tua. Iya maksud itu Apa sih pertanyaanmu? momentum bareng sama orang tua yang tidak pernah dilupakan. Oh ya, dengan ayah, dengan bapak dong. Bapak itu waktu dulu dengan senada, saya kan nyanyi senada, ada Raihan, bapak nonton. Itu masih bisa ngelihat itu kesuksesan Kang Teddy? Masih dong. Oh saya mah Kang. Kok kamu jadi curhat? Saya dulu curhat tuh kan saya nggak nanya. Nanti bagian saya jadi podcast, kamu ngomong. Curhat sih. Alhamdulillah. Iya, Kang Teddy alhamdulillah. sempet. Iya, betul. Begitu kali ya. Ya saya ngerti kan. Tapi kan dengan tiadanya orang tua, kamu terpacu juga untuk sukses, kan gitu kan? Waktu itu terus senada sama Raihan. Nah, bapak saya sampai turun panggung. Gimana Pak tadi pendapatnya di depan orang Raihan? Bagus nada daripada Raihan, Mas. Anjir bapak udah pasti kita. Padahal fans Raihan sebelahnya. Raihan di dunia Saya. bagus nada tuh daripada Raihan. Jauh-jauh di Malaysia mana nggak datang. Gitu ya? Oh itu. Kedengar gak sih Raihan? Nggak tahu, mudah-mudahan enggak. Ngomong bahasa Sunda kali ya untungnya. Oh betul ya. Alusan nada tuh daripada orang. Ayo keluar ya Pak. Gitu. Waktu itu memang konser di Bandung atau di Sabuga lah. Sabuga? Pasti. Wah, udah sama mau. Agim. Iyalah, Dodi pasti nonton. Sama Agim tahu saya waktu itu. Nah kan orang tua itu bagi Akang seberharga apa? Ini supaya podcast gue nangis-nangisan Enggak enggak juga. berhasil. Enggak lah. Nangis enggak. Kalau nangis cuma acting, lihat aja. Terus gimana? Ya orang tua di mana-mana orang yang anak yang normal Oh kan normal ya? menyimpan. Oh iya betul. Banyak orang tua yang tidak normal dan anaknya tidak normal. Oh iya. Banyak saya menghadapi teman-teman yang orang tuanya tidak normal tuh gitu. Orang tuanya tidak memperlakukan anaknya sebagai anak gitu. Pada saat orang banyak banget. Di kalangan nasib pun ada banyak sekali. Teman-teman kita banyak ya? Banyak datang ke saya bahwa orang tuanya begini. Ya, nikahnya jadi nggak mau datang misalnya. Nikahnya gitu. Kang Teddy tolong ya datang di nikahan saya. Ya pasti saya datang. Kenapa gitu kan? Kenapa sih? Kayak orang tua saya tidak mau datang. Jadi Bapak saya tidak setuju dengan kenapa ya calon istri saya jilbabnya pendek. Aduh, ya. Mana ya? Ya nggak tahu lah. Jadi sensitif saya ngomong di sini ya. ya ini pelajaran banget. Kan? Pelajaran. Pelajaran bagi anak kepada orang tua kepada anak juga. Ya. Treatment orang tua itu kan masing-masing anak pun beda-beda kan. Ada yang suka di ini, ada yang suka di Betul. ini gitu. Ya. Betul. Nah itu Kang Teddy kumaha sama bapak atau sama ibu? ya kayak teman gitu ya. Saya mulai kayak teman ya. Bapak tuh kalau pulang dari Jakarta kan sibuk senada ya gimana ya. Pulang Bapak juga banyak cerita, kita ngobrol sampai jam 2. Lebih bagus dengerin. Bagusin dengerin aja. Kadang-kadang ceritanya tidak sesuai dengan aku gitu ya. Tapi dengerin aja. Orang tua senang kok. Begadang bareng hanya untuk ngobrol berdua itu nggak akan kelupain. Tahun berapa sih? Kasih. Saya jadi akhirnya nangis juga nih. Tahun berapa kan? Bapak tuh meninggal 2009 ya? 2009. Karena Jantung. Kakek jantung. Kakek dua-duanya jantung. Ayah jantung. Terus kan saya kemarin di ronsen. Jantung saya ada pembengkakan. Iya. jadi ingat ke bapak gitu ya. Iya, kayaknya mungkin genetik ya. Iya, gimana ya nyikapinya ya? Tawakal aja.
maut mah kumanya. Kata orang ya maut ngadodo, dalam bahasa Indonesianya apa ya? Mengintai. Mereka tuh mengintai. Saya bisa dapat second life gitu ya. Kalau melihat dari ronsen Hasil ronsen itu dokter Wulan, iya terus istrinya Oke kan dokter, dia tuh yang mengurus COVID di Jawa Barat lah. Ya Allah kan, kalau yang kayak begini kasusnya banyak yang nggak tertolong. Udah lewat gitu ya, tapi Allah ngasih kesempatan buat kita gitu. Sulung Iya. ayahnya meninggal kan, Iya. anak Nasid dari Surabaya, dan dia paramedik, dia banyak menolong orang tapi ayahnya nggak tertolong. Lihat ronsen saya, dia cuma kok bisa ya Kang, dan ini jantungnya ada pembengkakan, ini bisa ya kalau hipertensi atau apa, ini bahaya. Apa yang membuat itu tidak terasa? Iya. Waktu sakit murojaah dikit. Pada saat sakit kita kok jadi religius ya. Pada saat sehat kok kita Lupa. ketawa-ketawa, balik lagi seperti dulu. Tapi benar, kenapa sakit penggugur dosa? Karena dalam sakit ada belajar itu, ada pengalaman banget. Nih, di dalam sakit itu ada banyak pelajaran. Pelajaran. Kita kadang kalau misalnya masih ada kenikmatan, kita lupa sama Allah. Tetapi ketika Allah cabut kenikmatan, salah satunya sehat, baru kita tahu bahwa betapa luar biasanya sehat itu. Ya, gimana saya melihat kok gambaran sakit kayak padang mahsyar ya pada saat sakit. Iya. Kok pada sakit kita bukan inget apa-apa tapi ada Quran nggak di sini ya gitu. Kok pada saat sakit kita peduli, aduh badan kita banyak najis, di sini darah, di sini air kencing tidak terus pakai pampers dan sebagainya, gimana mau sholat? Gimana fikihnya ya? Itu jadi kenapa saya nggak belajar fikih dari dulu? Nah gitu. Masya Allah. Jadi kalau misalnya pada saat sekarang, ayolah belajar bagaimana kita menghadapi masa darurat seperti itu gitu. Pikirannya pasti soal ibadah pasti. Dan bersyukur pada saat alhamdulillah saya sudah melakukan ini. Diingat kebaikan kita. Diistighfarin kalau astagfirullah saya sudah melakukan ini. Ingat pada saat sakit tuh ingat gitu. Apa yang membuat kita ringan sakitnya? Pada saat kita mengingat kebaikan amal-amal ibadah kita, terasa kita tuh optimis. Nanti dulu Ya, sih sudahlah ya Allah, kalau misalnya mau diambil ambillah. Mungkin sedekah saya waktu itu akan menolong saya nanti di sana. Itu baru kita tuh ketika sudah seperti itu, baru kita tuh memikir betapa luar biasa melakukan kebaikan itu nggak sembarangan dan tidak sia-sia gitu ya Bang. Padahal justru kebanyakan waktu kita itu sia-sianya dibandingkan manfaatnya. Makanya sekarang manfaatin waktu kita luar biasa. Ya, dan nilai-nilai itu ada dalam Islam. Pada saat sakit pun kita merasa nilai-nilai Islam tuh bagus ya gitu. Apa-apa kita akan dapatkan pada saat muhasabah. Jadi saya tahu kenapa Rasulullah dulu itu merenungnya di Gua Hira ya. Semua itu untuk bermuhasabah ternyata. Dan kita tuh perlu Ada kalanya ya. ada mabit ya. Terus pada saat bulan Ramadan 10 hari kita ngapain? Itikaf. Itu lockdown syariah. Betul. Sebenarnya kadang sekarang juga kita diminta untuk introspeksi diri, termasuk ketika lockdown kemarin lagi hektik banget ya si wabahnya. Iya betul. Itulah kira-kira. Banyak lah masalah. Banyak pelajaran. Ya moga-moga merubah saya ada yang tadi baik. Bukannya saya mau sok baik, bukan. Tapi kayak saya mau sharing doang. Apa yang sudah Apa yang kepikiran dari Akang yang masih ingin dilakukan dan belum pernah dilakukan dan belum tercapai sementara ini? Saya pengen jadi produser tapi udah ada di depan. Gimana? Kode lagi Pak.
Bisa. Banyak, Dot. Saya ingin jadi sutradara, ingin jadi produser, dan saya jadi pengusaha. Karena ternyata jadi pengusaha itu walaupun kecil-kecilan, pada saat sukses, addicted, pengen lagi bikin. Jadi ternyata betul berniaga itu bagus. Kang Teddy, kalau misalnya teman-teman di daerah Pondok Cabe datang ke salah satu usahanya beliau, namanya adalah Ayam geprek. Ayam Kang Teddy. geprek Kang Ayam Teddy. geprek Kang Teddy, tepatnya di Modern Hill. Depan Modern Hill Pondok Cabe. Depan percis Modern Hill, teman-teman semuanya di lapangan udara ya. Tuh. Insya Allah banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Kang Teddy, termasuk tadi pelajaran dari seorang ayah. Ya. Aduh, ya ayahku, keluargaku bukan yang sempurna. Tapi di luar sana banyak yang tidak merasakan kasih sayang yang aku dapatkan. Iya. Perilaku ayah kepada anaknya di luar sana kok berbeda dengan perilaku ayahku. Kenapa waktu dulu saya kesel sekali ya, waktu saya kuliah kerja nyata di desa mana jauh, tiba-tiba ayah saya datang, saya malu gitu. Malu, bapak saya ngapain sih datang ke sini gitu. Gengsi gitu. Ngapain sih gitu ya. Pada saat sudah ayah tiada baru ingat, ayahku lebih hebat daripada ayah-ayah kalian. Ya, ayahku peduli sama aku, dia datang ke kampung mana gitu, datang hanya melihat saya gitu. Oh iya. Dirasakan juga sama anak-anak sekarang kan. Jadi ayahnya datang tuh aduh Malu. Batu rek orang enggak dia geus balik. Apalagi ibu. Ibu misalnya kan sini bawa apa namanya tisu. Gini-gini terus kita ngindar. Ibu tuh sakit hati gitu. Ingat gitu. Karena malu sama teman-teman, ya anak mama. Lu masih ada bokap, lu masih nyokap. Manfaatkan teman-teman semuanya yang masih ada orang tua. Saya, bapak udah nggak ada, Kang Teddy juga sama. Jadi yang masih ada Dekat. Allahu Akbar. Makanya kayak Wais Al-Qarni. Itu lagi. Itu lagu. Cerita yang luar biasa itu. Makanya lagunya menjiwai banget Kang Teddy. Jadi single baru Kang Teddy itu Wais Al-Qarni. Tentang seorang yang tinggi derajatnya di mata Allah karena sayang sama ibunya. Ibunya lumpuh dan orang Yaman mau naik haji, orang miskin digendong dong digendong dong. Mau sedih-sedihan kamu nggak? Distrek. Dah. Tisu mana tisu? Tisu. Jangan semuanya dong. Bapak, nah gitu aja. Saya dong. Santai lah kita. Hati-hati loh ini droplet. Tapi itu udah negatif ya. Jadi kita alumni mah vaksin juga Tidak boleh. Dilarang. Baik teman-teman semuanya, Wais Al-Qarni ini keren banget lah, ceritanya mantap. Jadi yang ingin lebih tahu lagi bisa langsung di channel apa? Kang Teddy atau Iya. Kang channelnya? Mupos ada? Ada Di Mupos ya. Itu video klipnya keren. Dan Kang Teddy akan menyanyikan lagu ini. Wais Al-Qarni. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak. Kang Teddy terima kasih atur nuhun. Sama-sama. Jazakallahu khairan. Ajrin, Aaben. Ajis, Aaben yang mengiring kita luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang selama ini sudah kita nonton, teman-teman semuanya yang nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komentar juga, like, manfaat. Bagus sekali kontennya. Bukan main. Hatur nuhun, Kang. Luar biasa. Dan kira-kira komentar lagi, kira-kira siapa yang wajib diundang ke siapa? Ray Bayam misalnya, atau Nata Reza, Anandito pasti lah insya Allah karena orang Bandung. Siapa lagi gitu ya? Anya Geraldine, tanya nomor SMA. Mau mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Dinda Hau aja dulu, Dinda Hau. Insya Allah sama Raya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode yang kedua dengan narasumber yang lebih keren lagi insya Allah. Waalaikumsalam, ambil yang baik, buang yang buruk. Saya Dudi Hidayatullah, Kang Teddy, Ajrin sama Ajis.
Al-Qarni, namanya tertulis di langit, tak dikenal penduduk bumi, namun ia dirindui Nabi. Uwais Al-Qarni, pada ibunda yang berbakti, Allah beri derajat tinggi, syafaatnya pasti terjadi. Uwais Al-Qarni membopong ibunda tercinta, dari Yaman menuju Mekah untuk beribadah haji. Uwais Al-Qarni, hatinya ingin jumpa Nabi, namun betapa sedih hati, Nabi tercinta telah pergi. Uwais Al-Qarni, pada ibunda yang berbakti, Allah beri derajat tinggi, syafaatnya pasti terjadi. Uwais Al-Qarni membopong ibunda tercinta, dari Yaman menuju Mekah untuk beribadah haji. Uwais Al-Qarni, hatinya ingin jumpa Nabi, namun betapa sedih hati, Nabi tercinta telah pergi. Uwais Al-Qarni membopong ibunda tercinta, dari Yaman menuju Mekah untuk beribadah haji. Uwais Al-Qarni, hatinya ingin jumpa Nabi, namun betapa sedih hati, Nabi tercinta telah pergi. Ya Allah, jangan jadikan hatiku keras bagai batu, hitam dan sulit tertembus oleh hidayahmu. Hati yang seperti batu, sulit untuk bisa bahagia, selalu saja bergemuruh iri, dengki, nafsu, dan dunia. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, basuh dengan zikir penuh abdi, persembahkan segalanya pada Ilahi. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi,
bakar semua keji sampai jadi abu, biar semua luruh dan menjadi putih. Ya Allah, jangan jadikan hatiku keras bagai batu, hitam dan sulit tertembus oleh hidayahmu. Hati yang seperti batu, sulit untuk bisa bahagia, selalu saja bergemuruh iri, dengki, nafsu dan dunia. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, basuh dengan zikir penuh abdi, persembahkan segalanya pada Ilahi. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, bakar semua keji sampai jadi abu, biar semua luruh dan menjadi putih. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, basuh dengan zikir penuh hati, persembahkan segalanya pada Ilahi. Sentuhlah sang hati agar tak mengeras bagai besi, bakar semua keji sampai jadi abu, biar semua luruh dan menjadi